kabar semua? Sehat kan? Ketemu lagi dengan saya Jemam TDX. Jangan lupa subscribe ya. Ya, supaya saya semangat. Tapi walaupun ini ya, saya akan tetap. Walaupun teman-teman belum subscribe, walaupun hanya beberapa view, saya tetap akan buat konten ya. Oke, ini saya lagi bingung nih. Mungkin udah banyak kali ya konten-konten yang buat review atau mencoba mie pedas seperti ini. Nih. Dan yang ini ya. Oke, nah saya tuh lagi bingung dari dua ini mana yang saya mau coba duluan gitu ya. Saya bingung nih yang mana nih gitu yang mau saya coba. Oke. Hey, mami lagi buat konten dulu ya. Tuh. Lalu ini ada yang satu ini, yang ini nih saya tunjukin. Ini dia ada tulisannya Korea. Lalu ada Samyang Green, and then dia itu gambarnya sih kelihatan pedes banget ya, pedes ya. Tapi ada yang satu lagi ini yang saya bilang ini dia nggak ada logo Korea gitu, saya nggak tahu ini apa ya, dari mana. Tapi di sini ada tulisan Dead Crazy Hot Spicy gitu. Jadi kayaknya ini mungkin lebih pedas dari yang itu karena dia ada kayak vulkano, lalu kayak ada gunung meletus gitu ya. Jadi kebayang aja mungkin cabenya itu luar biasa, bisa bikin kita sampai benar-benar kepedesan gitu ya. Nah, dari dua ini saya tuh belum berani untuk mencoba ini. Tapi saya mungkin mau coba yang ini dulu. Start dari yang ini dulu, yang tidak ada tulisan vulkano atau tulisan hot spicy. Kalau teman-teman mana nih? Pasti teman-teman pengennya saya coba ini dulu. Saya nggak mau, saya mau coba ini dulu. Soalnya saya takut bercucuran air mata. Ku menangis, nggak mungkin. Jadi saya coba ini dulu. Apakah saya akan bercucuran air mata makan yang ini? Yang ini nih. Kalau saya di sini bercucuran air matanya sebanyak apa gitu ya? Baru saya akan lanjut ke sini. Jadi saya mau coba yang ini dulu. Tapi sebelum saya masak, kita unboxing dulu. Unboxing. Ya, dalamnya seperti apa? Siapa tahu kali aja ada cabai rawit yang sekilo di dalamnya. Kita buka dulu teman-teman. Kita lihat apa isinya. Ada ini apa ya? Cabenya Mi. Oh, ini katanya sambelnya nih. Nggak tahu juga itu apa. Nah, ini kayaknya nih bikin pedes nih. Dia agak-agak kayak apa? Ini lembek-lembek begitu ya. Nah, lalu model daripada minyak keriting besar-besar. Nih. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Siapa tahu saya di sini saya tidak akan meneteskan air mata atau saya meneteskan air mata. Saksikan sendiri. Oke. Oke teman-teman, saya udah masak minyak, tapi bumbunya belum saya campur karena saya mau teman-teman saksikan bahwa bumbunya semuanya saya masukin, tidak ada yang saya kurangi. Kalau minyak memang proses masaknya ya di dapur ya udahlah, nggak perlu ya, karena saya mau menunjukkan aja sepedas apa dia dan rasanya bagaimana sih. Ini mie yang viral banget gitu ya. Nih belum saya buka sama sekali. Nih ini saya akan campur. Oke, yuk kita. Di sini saya makan sama sayurnya juga saya nggak campur. Saya kalau makan mie, karena biasanya kan saya pakai kimciknya lagi nggak ada. Nih baru saya gunting ya. Ini saya tuang semua. Wah, ternyata kayaknya ini nih yang bikin pedes kali ya. Ini saya tuang semua ke sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, saya selalu pakai telur mata sapi, tapi saya tuh orang suka telur mata sapi tapi tidak bisa membuat telur mata sapi itu dengan sempurna. Oke. Ini yang satu lagi. Ini apa ya? Bumbu apanya ya? Oke. Ini. Oh. Iya. Pedes nggak ya? Kalau dilihat dari ininya sih kayaknya nggak pedes ya. Kita coba dulu. Kalau ternyata nggak pedas, nanti saya akan coba mie yang selanjutnya yang benar-benar kita ini.
Tapi kok belum nyoba udah berani ngomong gak pedes ya. Aduh, nanti saya kekualat nih. Nih saya campur nih. Nih teman-teman. Aduh ya, memang ya kalau soal sup mimian, aduh kayaknya nggak ada lawan ya. Harumnya itu benar-benar bikin kita lapar gitu loh. Kayaknya udah langsung pengen masuk ke mulut. Nih saya makan ditemenin dengan sayur, jamur. Ini ada bayam, ini ada sawi, sawi hijau ya. Lihat nih, anak saya lagi di samping, dia pengen nyicip. Kadang saya nggak berani ngasih, takut dia sakit perut. Sedikit aja. Katanya minta sedikit aja. Oke, ini kita campur semua ya. Nih saya campur semua nih, saya campur semua, tidak ada satupun yang enggak. Saya pengen makan, saya udah lapar nih. Nih sayurnya saya campur nih. Aduh mantep. Oke, saya campur dulu. Saya campur dengan jamur. Saya campur dengan sayur. Lalu saya makan. Apa itu pedas? Pedas tapi enak. Pedasnya masih bisa saya makan loh. Aduh. Enak. Nih. Luar biasa. Mau coba deh? Ya. Pakai garpu aja, ambil garpu. Nah, saya mau nyoba. Pedas apa sih guys? Enak. Ambil ya. Hah? Sedikit, coba sedikit dulu, nanti kamu saya perut loh. Bentar. Kalau bilang nggak terlalu pedes kok. Ya. Aku akan juga mau coba guys. Nanti saya akan buat yang satu lagi tuh yang vulcano. Nggak terlalu pedes kan? Yang vulcano yang katanya benar-benar hot spicy. Nih, nanti saya mau coba yang ini nih. Ini teman-teman. Nanti saya mau coba ini. Penasaran nih saya nih, pengen coba. Dalam waktu dekat saya akan coba ya. Saya mau habisin ini dulu. Aduh. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau makan, mau mimian, paling enak campur sayur supaya nggak sepi. Manusia aja nggak doyan sepi apalagi makan mie ya. Aduh. Masih bisa dinikmatin. Masih bisa dinikmatin. Oke teman-teman. Sekarang waktunya kita cuap. Sebenarnya saya nggak tahu mau topik apa mau saya bahas. Cuma sudah lama saya mau bicara ini nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Maksudnya kenal yang namanya asuransi. Nah saya makan pedas nih. Kalau perut saya sakit, saya ke dokter. Saya cukup bayar dengan asuransi. Saya bukan mempromosikan satu produk asuransi dengan nama tertentu ya, tidak ya. Cuman kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang yang belum mengetahui manfaat dari asuransi itu. Nah, saya mau bilang nih, asuransi yang saya maksud ini adalah asuransi kesehatan, bukan asuransi unit link atau investasi. Waduh, saya nggak mau nawarin, saya tidak mau menawarkan atau mempromosikan itu karena saya sendiri pernah menjadi nasabah dari asuransi unit link atau yang seperti itu dari anak saya masih bayi dan saya tidak merasakan manfaatnya. Jadi saya tidak menggunakan itu. Tapi saya menggunakan asuransi kesehatan, baik itu BPJS maupun asuransi dari kantor, dan saya juga menggunakan satu produk asuransi lainnya di luar dari kantor. Kenapa saya bilang asuransi itu penting? Karena yang namanya sakit itu sangat-sangat mahal sekali. Baik itu di Indonesia, baik itu di luar, sampai kadang orang bilang nggak punya duit, lalu nggak usah sakit deh.
Makanya saya menganjurkan itu, sampai sama mbak saya sendiri saya bilang, kamu daripada kamu berkeluarga, kamu bertiga sama anakmu satu, kamu ngabisin uang tiap bulan beli pulsa, kamu harus punya asuransi. Yaitu paling murah adalah BPJS, setidaknya BPJS saja. Sekarang banyak orang beralasan, BPJS setelah kita masuk nanti kita susah untuk menggunakannya. Jangan percaya begituan, kamu masuk dulu. Kalau umpamanya kamu sudah masuk salah satu asuransi, sekarang saya ngomong kenapa saya bukan mempromosikan BPJS ya, karena menurut saya asuransi yang masih bisa istilahnya masih bisa terjangkau sampai ke masyarakat kalangan bawah itu BPJS. Jadi kenapa saya sampai pengen ngomongin ini, karena satu, saya sudah punya pengalaman dari teman dekat ataupun saudara saya sendiri yang sangat terbantu dengan adanya asuransi. Bayangin dimana pada satu saat suaminya harus tiba-tiba sakit, jatuh, stroke, dan dia harus habis hampir 1 M untuk biaya rumah sakit. Kita tahu sendiri ya, kalau orang udah koma itu tidak bisa keluar dari ICU, harus di ICU. Biaya ICU sudah berapa? Dalam sekejap mata orang bisa jual rumah kalau gara-gara masuk rumah sakit. Untuk itu saya bilang sama teman-teman, jangan banyak pikir, harus ada asuransi kesehatan. Tidak harus yang mahal. Pemerintah sudah menyediakan. BPJS itu sangat membantu. JS kan otomatis semua perusahaan harus mengikuti program BPJS. Kadang kita berpikiran, sekarang kan memang banyak yang berpikiran kalau kita berobat di rumah sakit itu biayanya luar biasa di Indonesia. Udahlah bawa ke Penang atau kemana. Tetap juga di Penang juga tetap ada biaya. Nah, kalau kita bisa pilih asuransi itu juga bisa digunakan di luar. Anda bisa pilih di luar. Tapi kita tidak usah pergi jauh, pikirin jauh-jauh untuk keluar deh. Setidaknya pada saat salah satu anggota keluarga kita sakit, kita sudah tidak berpikir dari mana duit, tapi kita bisa menggunakan asuransi untuk dia dirawat atau ditangani oleh rumah sakit. Nah, itu yang saya mau bilang sama teman-teman. Terkadang orang berpikir, saya nggak perlu asuransi kesehatan, saya lebih perlu unit link, atau saya lebih perlu investasi. No, kalau yang namanya penyakit biayanya sudah tidak bisa dinego-nego. Kita sudah tidak, gimana ya kita mau memikirkan perut, umpamanya nih ada anggota keluarga yang sakit, kita mau mikir sebentar, kita udah capek mikirin dia sakit, kita harus mikirin duit lagi, mencari duit lagi. Tidak, saya sarankan untuk teman-teman, banyak yang kecewa dengan asuransi. Tapi kalau saya lihat perbandingannya, yang kecewa adalah yang menggunakan asuransi unit link. Untuk itu bagi teman-teman yang masih berpikir bagaimana ini asuransi ini, ambillah, paling setidaknya BPJS harus punya. Termasuk sekarang zaman corona, BPJS menanggung corona, asuransi juga menanggung itu semua. Tidak usah perlu yang mahal. Nah, satu lagi, bagi para suami, jika kamu menyayangi istrimu, ambil asuransi kesehatan yang ada plusnya. Setidaknya jika terjadi apa-apa sama kepala keluarga, ada yang menjamin, atau setidaknya ada uang yang diberikan untuk anggota keluarga yang ditinggal. Itu aja saya mau angkat isu hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, kita makan lagi. Sangat nikmat sekali. Biaya pengobatan di mana saja itu adalah biaya yang sangat-sangat besar. Menguras pikiran, menguras uang, ya. Setidaknya kita jangan setidaknya kita sudah punya antisipasi. Saya rasa ya, buat teman-teman, saudara-saudara yang pekerjaannya biasa saja juga saya rasa bisa untuk menjadi anggota asuransi melalui BPJS ya. Karena menurut saya masih bisa terjangkau. Apalagi sekarang kan kita bayangkan aja, kita kadang bisa beli pulsa sampai 100.000 sebulan atau 50.000 sebulan. Satu anggota keluarga 3 orang, tiga-tiganya membeli pulsa handphone, tapi tidak memiliki BPJS atau asuransi. Saya sangat menyayangkan sekali begitu ya. Jadi bagi kita yang sudah mengerti, setidaknya kita bisa menginfo atau memberitahu teman-teman atau mbak-mbak kita sendiri yang ada di rumah untuk mau menggunakan asuransi atau menggunakan BPJS lah ya.
Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk mendengar isu bahwa tidak bisa digunakan, di rumah sakit ini ditolak. Hey, come on. Sekarang ini dunia teknologi canggih, dunia YouTube di mana-mana. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu umpamanya nggak bisa memasukkan atau ditolak kartu BPJS-nya, tinggal viralin aja. Ini saya mau ke rumah sakit ini nggak bisa. Pasti banyak yang bantu. Oke, pasti banyak yang bantu. Guys, aku nggak ikut lagi dan kepedesan bagi aku guys. Kepedesan banget aku guys. Sampai anak aku nangis guys. Saya akan menghabisin ini ya, teman-teman. Karena luar biasa enak banget. Dicampur sayur, campur telur, jamur, enak banget. Nanti saya akan buat konten yang tadi saya bilang. Apakah saya masih bisa menikmati yang pedas itu seperti saya menikmati ini? Oke, jangan lupa subscribe. Saya akan kembali dengan konten-konten saya berikutnya. Jangan bosan-bosan. Stay healthy, stay safe, dan terus berpikiran positif. Semoga konten-konten saya ini bermanfaat. Tidak untuk mengajari, hanya berbagi pendapat, hanya berbagi pengalaman. Oke teman-teman, bye-bye. God bless you all.